Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permana Eliati. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Hari ini saya sebagai observer, kemudian di samping saya adalah Pak Agus sebagai coach, kemudian yang sebelahnya adalah Pak Tukaryanto sebagai coach. Untuk itu, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar hari ini, Pak Agus? Baik, alhamdulillah sehat, Bu. Nah, Pak Agus, hari ini Pak Agus akan melakukan praktik coaching, nggih? Nggih. Nah, sebelum kita dengan melaksanakan praktik coaching, sebelumnya Pak Agus harus memahami beberapa rubrik penilaian. Nah, di dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan yang Pak Agus yang harus dengan ketahui. Yang pertama itu ada praobservasi, di mana dalam praobservasi ini saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi dan indikator apa saja yang akan Pak Agus kembangkan pada praktik coaching nanti. Kemudian untuk yang kedua, tahapan yang kedua adalah pelaksanaan observasi, di mana saya akan mengamati praktik coaching Pak Agus. Untuk yang ketiga ada pasca observasi, di mana nanti Pak Agus akan merefleksikan apa yang sudah Pak Agus lakukan, di mana Pak Agus sudah melakukan praktik coaching, dan pada praktik coaching nanti apa saja yang akan Pak Agus kembangkan dalam praktek coaching selanjutnya. Kemudian nih Pak Agus, apakah Pak Agus sudah siap dalam praktik coaching ini? Siap, Bu. Ya. Nah, sebelum nanti praktek ya Pak Agus, saya akan mendiskusikan dan menjelaskan terlebih dahulu rubrik-rubrik penilaian yang nantinya akan menjadi penilaian saya. Di mana nanti saya akan menilai apakah dalam proses coaching Bapak ini Pak Agus sudah sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu harus ada pertanyaan yang berbobot ya tentunya kepada coachingnya. Kemudian dan bagaimana nanti respon si coaching Pak. Dan kemudian juga Pak Agus harus ingat dalam proses coaching itu ada prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching ini Pak, saya akan menanyakan yang pertama nih Bapak, kompetensi apa nih yang akan Pak Agus kembangkan dalam praktik coaching nanti? Yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua kompetensi yang akan Pak Agus kembangkan. Untuk yang pertanyaan yang kedua nih, dari dua kompetensi ini apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yaitu membuat pertanyaan yang berbobot sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa berguna untuk pembelajaran yang selanjutnya. Oh, seperti itu nih Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini Pak, ada indikator ketercapaian apa yang ingin Pak Agus kembangkan nantinya? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Seperti nantinya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu apa bisa diselesaikan bersama-sama, baik itu dengan kepala sekolah, dengan rekan guru atau orang-orang yang mungkin dapat membantu memecahkan masalah. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang saya sampaikan. Untuk selengkapnya Pak Agus nanti sudah akan memulai praktik coachingnya. Mungkin itu saja dari praobservasi. Cukup sekian, Pak Agus bisa melanjutkan untuk praktek coaching. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Terima kasih sudah bersedia berpartisipasi dalam coaching hari ini, Pak Tukar. Kita ngobrol sebentar ya Pak, tidak lama-lama, 10 atau 15 menit lah, apa yang akan disampaikan oleh
Pak Tukar. Oke. Terima kasih Pak Agus sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi begini Pak Agus, jadi saya ingin mengajak rekan-rekan kerja saya di sekolah saya untuk aktif dalam kegiatan pelatihan mandiri di PMM. Karena apa? Saat ini sekolah kami adalah sekolah pusat keunggulan Pak Agus, yang mana indikator salah satunya adalah adanya peningkatan aksi nyata atau sertifikat yang diperoleh Bapak Ibu Guru dalam pelatihan mandiri di PMM. Tentunya saya ingin berkolaborasi merancang pembelajaran yang berbasis proyek kepada Bapak Ibu Guru untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PMM ini Pak Agus. Oh iya Pak, tujuan dari kegiatan itu apa Pak? Ya, ini yang saya sampaikan bahwa dari sekolah PK salah satu indikatornya adalah adanya peningkatan jumlah sertifikat yang diperoleh oleh Bapak Ibu Guru dalam satuan pendidikan itu selama 1 semester maupun 1 tahun Pak Agus. Jadi tentu ini menjadi tantangan besar kita karena saat ini jumlah perolehan sertifikat di sekolah kami itu sangat minim seperti itu Pak Agus. Oh, jadi Pak Tukar ingin mengajak rekan-rekan Bapak untuk aktif dalam kegiatan pelatihan PMM. Betul Pak Agus. Itu tujuan yang sangat baik Pak. Tentang masalah itu, bagaimana cara merancang pelatihan itu Pak? Tentunya yang pertama adalah saat ini ada Kombel di SMK 3 Kendal. Tentunya saya juga salah satu pengurusnya. Saya ingin mengaktifkan kegiatan tersebut yang mana semula sebulan sekali pertemuan, mungkin ini menjadi 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali pertemuan dalam kegiatan Kombel ini Pak Agus. Jadi adanya komunitas belajar dalam PMM ini Pak Agus. Bagaimana Pak Tukar menyelaraskan kegiatan tersebut sehingga rekan-rekan guru itu bisa aktif dan senang melaksanakan kegiatan tersebut Pak? Yang pertama tentunya kami ada membentuk tim kecil dulu Pak Agus. Jadi ada pengurus terlebih dahulu yang merencanakan terkait dengan PMM ini. Tentunya kami juga berkomunikasi dengan kepala sekolah karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak aja. Jadi tentunya kami ingin kegiatan yang kami rancang ini juga bermanfaat bagi teman-teman di kantor. Tentu saja juga ini ada pembelajaran bermakna bagi anak-anak didik kami seperti itu Pak. Oh iya Pak. Bagaimana cara Bapak mengajak Bapak Ibu Guru itu dapat satu waktu itu bisa dapat berkumpul mengadakan pelatihan tersebut Pak? Tentunya yang seperti saya tadi sampaikan bahwa saya berkomunikasi dengan kepala sekolah. Adanya tim kecil, kami membuat jadwal, membuat rencana, membuat pemateri, menyampaikan materi yang akan disampaikan. Setelah itu terbentuk, barulah kita minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah agar menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru tentang pentingnya pelatihan mandiri ini yang berdampak untuk kemajuan sekolah. Seperti itu Pak Agus. Baik sekali rencana yang Pak Tukar ingin sampaikan. Mungkin ada kendala-kendala Pak, muni sarana dan prasarana di sekolah? Tentu kendala itu pasti ada Pak Agus. Yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan jumlah guru yang kami itu guru dan karyawan ada 108 itu dalam sekali waktu. Itu kan juga bertahap, tidak mungkin sekali bertemu itu langsung semuanya ikut. Tentu kami juga dari gerakan bawah tanah yang kecil-kecil dulu seperti itu mengajak dari rekan-rekan satu kantor dulu untuk sama-sama aktif terlebih dahulu. Nah, tantangan kami adalah bagaimana mengumpulkan 108 guru karyawan ini untuk bergerak bersama-sama menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM Pak Agus. Mengenai sarana prasarana Pak? Untuk sarana prasarana ya Pak Agus ya? Iya, mungkin internetnya atau mungkin sarana pendukung Pak, itu baik atau gimana Pak? Untuk sarana pendukung, alhamdulillah di sekolah kami internet di setiap ruangan sudah terpenuhi, kemudian proyektor juga sudah ada, ruang sidang juga sudah ada. Mungkin itu salah satu bentuk dukungan dari kepala sekolah. Tantangan terbesar kami adalah bagaimana mengumpulkan rekan-rekan dalam sekali waktu. Oh iya, untuk ini Pak, sertifikat Pak, sertifikat untuk kegiatan tersebut bagaimana Pak? Apa sudah guru-guru sudah banyak mendapatkan atau belum Pak? Nah, ini Pak Agus, itu juga tantangan bahwa sertifikat di dalam sekolah kami masih rendah perolehannya. Jadi tentu melalui kegiatan ini kita berdiskusi bersama bagaimana meningkatkan perolehan sertifikat PMM ini Pak Agus. Sekarang kita bicarakan tentang masalah tanggung jawab Pak Tukar ini.
bagaimana rencana selanjutnya Pak kepada Bapak, tanggung jawab Bapak untuk mengadakan acara tersebut Pak? Ini merupakan tanggung jawab yang harus saya pikul adalah yang pertama membentuk tim kecil dulu dengan pengurus sehingga ada tim kecil. Setelah tim kecil menyiapkan materi, menyiapkan narasumber, menyiapkan sarana, setelah itu yang kami lakukan adalah berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Tentunya beliau adalah atasan kami, bagaimanapun kita meminta izin beliau, ini juga ada kaitannya dengan program sekolah, tentunya kami harus meminta izin beliau untuk menyelenggarakan ini di kegiatan pada hari dan jam tertentu seperti itu, misalnya hari Jumat seperti itu. Kapan akan dilaksanakan Pak kegiatan tersebut Pak? Insya Allah kegiatan itu akan kami laksanakan minggu keempat bulan Juli Pak Agus, sehingga kita dalam 1 minggu ini kita mempersiapkan dulu, menembus pemateri dari rekan kerja kita, kemudian kita meminta izin juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik sekali Pak, saya pikir nanti kita 2 minggu lagi kita bertemu untuk melihat hasil implementasi rencana Pak Tukar. Terima kasih Pak Tukar telah bersedia meluangkan waktu untuk seksi coaching hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agus sudah mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah saya juga menemukan solusi terhadap masalah saya, bahwa bagaimana kami menggali masalah yang ada di diri kami terkait dengan perolehan sertifikat PMM ini. Pak Agus, terima kasih. Saya ucapkan semoga rencana ini dapat berjalan dengan baik, sekolah kami mendapatkan kebaikan atas sertifikat PMM ini Pak Agus. Baik Pak Tukar, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak. Izin kembali ke kelas ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin Pak Agus sudah melakukan praktik coaching, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Agus terkait pelaksanaan coaching kemarin. Untuk yang pertama nih Pak Agus, perasaan Pak Agus bagaimana ini setelah melakukan coaching? Perasaan saya sangat senang Bu, sudah bisa membantu orang lain memecahkan masalah yang sudah lama tidak ketemu jawabannya, sehingga kita merasa senang karena sudah mengetahui jawaban-jawaban yang ada. Oh, seperti itu Pak Agus. Kemudian nih Pak Agus, dari hasil percakapan apa saja yang Bapak dapatkan dari melakukan coaching Pak? Dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, coach dapat menemukan solusi-solusi sendiri sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Oke, seperti itu Pak Agus. Jadi setelah kemarin Pak Agus melakukan coaching, ada beberapa dari catatan saya setelah saya melakukan observasi. Yang pertama, saat coaching kemarin Pak Agus sudah melakukannya dengan santai, walaupun santai tapi Pak Agus menjadi pendengar yang aktif, kemudian fokus, sehingga si coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Kemudian Pak Agus juga dapat merangsang coaching untuk menemukan permasalahannya. Mungkin itu catatan dari saya setelah saya mengobservasi Pak Agus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pak Agus dapat melakukan kegiatan atau aktivitas yang lain. Untuk itu saya akhiri Pak Agus. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.